Dalam hening malam, ketika dunia terlelap, ada waktu di mana langit terbuka dan Allah menanti hamba-hambanya yang ingin berbicara dengannya. Waktu itu disebut Qiyamul Lail, dan di antara solat-solat malam ada satu yang penuh rahasia, salat tahajud. Malam bukan hanya waktu untuk istirahat. Bagi mereka yang mengenal Allah, malam adalah pertemuan suci, tempat di mana air mata menjadi doa dan doa menjadi cahaya. Rasulullah bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. HR Bukhari dan Muslim. Bayangkan, Allah sendiri yang memanggil kita di waktu malam, namun seringkali kita lebih memilih mimpi daripada menjawab panggilannya. Padahal di saat dunia tertidur, Allah membuka pintu langit untuk doa-doa yang tulus. Para ulama terdahulu tidak pernah meninggalkan tahajud. Mereka tahu, dalam sujud di malam hari ada kekuatan luar biasa. Imam Al-Ghazali berkata, tahajud adalah obat hati yang keras. Siapa yang tidak terbiasa mengadu kepada Allah di malam hari, hatinya akan kering. Ada kisah seorang ulama miskin yang setiap malam berdoa agar diberi rezeki halal. Bertahun-tahun ia bangun malam tanpa hasil yang tampak. Tapi suatu hari, Allah bukakan jalan usaha yang tak pernah ia duga. Tahajud bukan sekadar ibadah, tapi latihan jiwa untuk percaya pada waktu Allah, bukan waktu kita. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Ayat ini menggambarkan hamba-hamba pilihan. Mereka tak hanya meninggalkan tidur, tapi juga meninggalkan ego dan kelalaian. Setiap kali kita sujud di sepertiga malam, malaikat mencatat, hamba ini meninggalkan tidurnya demi Allah. Dan di hari akhir catatan itu akan menjadi cahaya yang menerangi langkah menuju surga. Ada kisah nyata dari seorang saudagar di Yaman. Ia bangkrut, kehilangan semua yang ia miliki. Ia berdoa setiap malam, tahajud tanpa henti. Hingga suatu malam dalam sujudnya ia berkata, Ya Allah, jika engkau anggap aku pantas miskin, aku ridha. Tapi jika engkau izinkan, cukupkan aku agar aku bisa membantu hamba-hambamu yang lain. Beberapa bulan kemudian, usahanya bangkit lebih besar dari sebelumnya. Ia menjadi dermawan besar, menafkahkan rezekinya diam-diam. Doa tahajud tidak selalu mengubah takdir, tapi mengubah hati, agar siap menerima takdir dengan tenang. Dalam sunyi malam yang tenang, ketika dunia terlelap dan lampu-lampu mulai padam, ada sekelompok kecil hamba yang bangkit dari tidurnya. Mereka membasuh wajah dengan air wudhu yang dingin, lalu berdiri di hadapan Sang Pencipta, berbicara tanpa kata, dengan hati yang penuh rindu. Inilah waktu yang penuh rahasia, waktu di mana Allah membuka langit dan menunggu siapa di antara hambanya yang ingin berbicara dengannya. Waktu itu disebut sepertiga malam terakhir. Di saat semua tertidur, Allah menanti suara lirih dari hamba-hamba yang mencintainya. Rasulullah bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. HR Bukhari dan Muslim. Bayangkan Allah, Raja segala Raja turun ke langit dunia hanya untuk mendengarkan kita. Sementara kita, seringkali tertidur, lebih memilih selimut daripada sajadah. Padahal, di waktu itu, doa menjadi paling dekat dengan pengabulan. Malam bukan sekadar waktu istirahat, tapi kesempatan untuk berbicara dengan Allah tanpa gangguan.
Tidak ada notifikasi, tidak ada kebisingan, hanya keheningan yang menjadi saksi cinta antara hamba dan Tuhannya. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Ini bukan sekadar ayat, tapi penggambaran orang-orang pilihan. Mereka tidak hanya meninggalkan tidur, tapi meninggalkan ego, kelalaian, dan cinta dunia. Dalam setiap sujud malamnya, mereka membisikkan doa-doa yang tidak terdengar, tapi dicatat oleh malaikat sebagai saksi cinta mereka kepada Allah. Imam Al-Ghazali pernah berkata, tahajud adalah cahaya hati. Siapa yang ingin hatinya bersinar, bangunlah di malam hari. Dalam tahajud, tidak ada jarak antara kita dan Allah. Air mata yang jatuh menjadi bahasa cinta yang paling tulus. Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud, bahkan di saat beliau sakit atau sibuk berdakwah. Karena bagi beliau, tahajud adalah waktu terindah untuk berbicara dengan Rabb-Nya. Dalam diam malam, beliau bersyukur, berdoa, dan memohon ampun. Ketika ditanya mengapa beliau masih beribadah malam padahal sudah dijamin surga, Rasulullah menjawab, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah, itulah cinta seorang nabi kepada Rabb-Nya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering menangis di malam hari. Suaranya terdengar lirih di balik dinding rumah. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran dan bergetar hatinya. Dikatakan, banyak sahabat Rasul yang wajahnya bersinar di pagi hari karena mereka bersujud di malam hari. Mereka tidur sedikit tapi hidupnya penuh keberkahan. Ada kisah seorang wanita tua di Madinah. Ia miskin dan sakit-sakitan, tetapi tidak pernah meninggalkan tahajud. Suatu hari, ketika orang bertanya apa rahasianya kuat beribadah malam, ia menjawab lirih, bagaimana aku bisa tidur nyenyak jika Rabbku menungguku di malam hari? Kalimat yang sederhana tapi menusuk ke dalam hati. Tahajud tidak hanya mengubah nasib, tapi mengubah hati. Ia mengajarkan kita untuk pasrah, ikhlas, dan percaya. Doa di malam hari mungkin tidak langsung terkabul, tapi Allah pasti mendengarnya. Kadang, Allah tidak memberi apa yang kita minta, karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Saat seseorang rutin tahajud, Allah lembutkan hatinya. Ia menjadi sabar dalam musibah, kuat dalam ujian, dan tenang dalam kesendirian, karena hatinya sudah terbiasa berbicara dengan Allah setiap malam. Bahkan ilmuwan modern mengakui sepertiga malam terakhir adalah waktu paling damai. Denyut jantung melambat, hormon stres menurun, dan pikiran menjadi jernih. Maka tahajud bukan hanya menyehatkan ruh, tapi juga tubuh. Jika kamu belum terbiasa, mulailah perlahan. Tidurlah lebih awal. Niatkan sebelum tidur, aku akan bangun untuk menghadap Allah. Bangun 30 menit sebelum subuh, ambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Tidak perlu panjang, yang penting dari hati. Setelah sholat, duduklah sejenak, zikir perlahan dan bicaralah dengan Allah seperti kamu bicara dengan sahabat dekat. Katakan semua isi hatimu. Allah tidak menilai kata-katamu, tapi menilai ketulusanmu. Jangan takut tidak khusyuk. Setiap langkah kecil menuju Allah akan dibalas dengan kasih sayang besar. Karena Allah berfirman dalam hadits qudsi, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Ocean, H.R. Bukhari. Tahajud mengajarkan kita makna cinta sejati. Cinta tanpa syarat kepada Allah. Cinta yang membuat kita rela meninggalkan tidur nyenyak demi beberapa menit sujud di atas sajadah. Dalam sujud itulah, segala beban terasa ringan, segala keresahan berubah menjadi harapan. Karena saat hati dekat dengan Allah, dunia tak lagi terasa berat. Ada kisah seorang saudagar yang bangkrut di Yaman. Ia kehilangan segalanya, namun ia tidak menyerah. Setiap malam ia salat tahajud dan berdoa, ya Allah, jika Engkau anggap aku pantas miskin, aku ridha. Tapi jika Engkau izinkan, cukupkan aku agar aku bisa membantu hamba-Mu yang lain. Bulan demi bulan berlalu. Suatu hari, tanpa diduga, Allah bukakan pintu rezeki yang luas. Ia menjadi dermawan besar dan setiap kali memberi. Ia berkata, ini hasil dari doa di malam-malam sepi. Jangan remehkan doa di sepertiga malam terakhir. Bisa jadi doa itulah yang menjaga keluargamu, yang menenangkan hatimu, yang membuka rezekimu.
Bahkan jika belum terkabul, doa itu sudah menjadi cahaya di jalan hidupmu. Di dunia yang sibuk, manusia mencari ketenangan di tempat yang salah. Padahal ketenangan sejati ada di dalam sujud, di atas sajadah, di waktu malam yang sunyi. Ketika kamu bangun di tengah malam, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan dari Allah. Jangan sia-siakan undangan itu. Berdirilah, ambil wudhu, dan temui Rabbmu. Katakan, "Ya Allah, aku datang." Dan saat azan subuh berkumandang, kamu akan merasa ringan, damai, dan tenang. Karena malam itu, kamu telah berbicara dengan Allah, pencipta semesta, yang selalu mendengar, bahkan sebelum kamu berbicara. Maka jangan tunggu waktu lapang untuk tahajud, tapi luangkan waktu agar hidupmu dilapangkan oleh Allah. Jadikan malam sebagai tempat terbaik untuk menumbuhkan cinta dan iman. Karena setiap sujud di malam hari akan menjadi cahaya di hari akhir nanti. Bangunlah di malam hari walau sejenak dan temukan Allah di sana. Dukung dakwah ini dengan like, share, dan subscribe. Semoga cahaya malam menerangi jalan hidupmu.